Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pendengar dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Adi Sumarmo, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup menjadi lebih indah. Senang sekali malam hari ini kembali kita bisa bertemu dalam program Bincang Sehat ya. Untuk RDS malam hari ini, hari Rabu, hari yang ke-8 di bulan Sa'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan 1 Maret 2023 Masehi. Sampai dengan nanti usai di jam 9 malam kita akan bersama dengan beliau Dr. Arifin ya. Kok Ustadz lagi ya. Profesinya soalnya double-double beliau ya. Selain pengusaha, kemudian juga dokter, juga Ustadz ya. Nah ini dia, sehingga memang multi profesi kayak gini kadang-kala bingung juga mau menyebutnya apa gitu ya. Oh ternyata kita pas waktu di Bincang Kesehatan ya Pak Dokter begitu pendengar ya. Baik pendengar, di kesempatan malam hari ini bersama dengan saya Salman, dan tentunya juga bagi Anda nanti yang akan bergabung bersama dengan kami ditunggu via telepon 7651818 atau juga di 081226170777. Baik, beliau sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Tadi kita sudah sempat ketar-ketir juga ya, nunggu ya. Ini datang nggak gitu ya. Datang, alhamdulillah nih ya. Ya tadi ada acara sebentar. Oh, ada acara sebentar ya Dok ya. Ya jadi saya belum salam ya. Belum salam dong. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kesini tadi saya sempat mengadakan doa bersama ya. Jadi doa bersama ya, untuk guru-guru kami. Oh, jadi kebetulan saat ini Prof Zainal yang biasa Prof. juga Zainal. Gardes ya, Prof Zainal kan sedang dirawat di ICU Rumah Sakit UNS ya. Dan guru kami satunya lagi juga Prof Bambang juga sedang dirawat di rumah sakit. Profesor Bambang UMS bukan? Ada Prof Bambang ini UNS. UNS ya. Jadi beliau guru-guru beliau guru-guru kami ya. Kebetulan sakit dua-duanya. Ya kita inilah sama teman-teman tadi kita kumpul, kita doa bersama. Ya mudah-mudahan saya juga mohon doa dari para pendengar RDS ya, untuk kesehatan dari guru kami, orang tua kami ya. Jadi dan beliau Prof Zainal kan juga sering kan jadi narasumber di RDS juga. Aktif juga di sini waktu itu pagi-pagi seringnya di ya. acara-acara pagi biasanya. Iya. Mudah-mudahan segera sehat, diangkat penyakitnya. Amin. Ya. Baik dokter ya, untuk malam hari ini insya Allah, karena juga ini katanya kalau bulan Sa'ban itu gerbang menuju Ramadan begitu ya. Dan ini berarti bahasan kita barangkali juga persiapan menjelang Ramadan ya. Sehat dan bugar selama Ramadan. Tentunya ini harapan kita, keinginan kita juga ya. Agar Ramadan bukan kemudian kita malah tidak ada aktivitas yang berarti ya. Atau barangkali dijadikan sebagai alasan karena berpuasa kemudian kita lemes dan sebagainya. Tidak ada aktivitas yang bermakna, wah jangan ya. Harusnya kita tetap sehat dan juga bugar ya selama bulan Ramadan ya. Nah ini yang akan kita perbincangkan di malam hari ini ya dok ya. Ya jadi para pendengar semua ya, jadi saya juga mohon maaf ya. Saya harus pakai jaket ya. Di luar hujan deras. Oh di dalam dingin ya. Iya. Jadi pada kesempatan kali ini ini bagian pertama ya. Ya bagian pertama ya. Karena memang untuk masalah tips kesehatan dan nanti untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan puasa ini saya sih pingin bahas lebih luas lagi. Cuma memang gitu kalau 1 jam itu kurang ya. Makanya ini kita pelan-pelan, kita mudah-mudahan banyak bermanfaat untuk para pendengar ya. Slide. Oke. Jadi ketika kita masuk ke dalam bulan puasa ya, bulan Ramadan. Mudah-mudahan sih hati kita senang ya. Iya, hati kita senang gembira ya. Karena kadang-kadang banyak orang yang poso meneh gitu ya. Kadang-kadang ada bahasa poso meneh ya itu ya. Jadi itu kelihatan kalau
sebetulnya nggak nyaman dengan puasa. Jadi dia melihat bahwa puasa itu seperti beban. Jadi kita berusaha untuk alhamdulillah puasa datang lagi ya. Jadi makanya kita sih melatih juga. Saya melatih diri saya sendiri juga, mungkin mengingatkan pada para pendengar bahwa ketika kita menjelang puasa itu alhamdulillah, mudah-mudahan kita nyampe puasa. Iya. Malah berharapnya begitu ya, Dok ya. Jadi makanya kita berpikir bahwa mengapa saya mengangkat topik ini, bahwa biar puasa itu tidak menjadi satu beban dan biar orang itu tidak mengedepankan, aduh aku sakit mah nggak puasa lah, aku sakit kencing manis nggak puasa lah gitu ya, aku hipertensi nggak puasa lah, jadi saya ini kerja berat wah nggak puasa lah gitu. Jadi ya istilahnya, maka bagaimana kita mensikapi itu, jadi tetap sehat, tetap bugar, tetap sehat, tetap seger ya, ketika dia ada di bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi apapun yang terjadi, misalkan ada yang sakit, ada yang mungkin sakit jantung kah, sakit mah kah, sakit kencing manis ya. Mudah-mudahan dengan kita bawa puasa ya, hati kita senang, mudah-mudahan justru malah jadi wasilah barangkali ya. Jadi wasilah untuk kita sembuh ya. Amin. Ya, jadi makanya coba sekarang kita mencoba untuk menyesuaikannya rutinitas atau gaya hidup ya, agar puasa tetap sehat. Jadi istilahnya kalau aktivitas kita biasa kerja, ya udah kerja seperti biasa ya. Kalau misalkan kita aktivitas kuliah ya kuliah seperti biasa. Dan kalau misalkan kita biasa olahraga, aktivitas olahraga seperti biasa ya. Jadi istilahnya mungkin intensitasnya aja dikurangi ya. Jadi misalkan karena kan kita ketika malam kita kan juga sudah olahraga ya. Dalam hal ini kita menjalankan ibadah sholat tarawih ya, itu kan juga fisik, kalau itu kita kerjakan dengan baik ya, dengan sungguh-sungguh tumak nina, insya Allah juga sehat ya, karena bisa istilahnya gerakan-gerakan sholat, termasuk dalam hal ini juga istilahnya potensi untuk mengeluarkan energi ya, energi yang kita masukkan juga dipakai dengan baik. Jadi istilahnya ini ya tips-tipsnya ya. Jadi perilaku hidup sehat ketika bulan puasa ya, ketika bulan Ramadan ya, ketika waktu sahur ya cobalah kita tanpa merokok ya, perbanyak makan makanan berserat seperti buah dan sayuran ya. Lalu kalau misalkan pagi ya, siang sampai sore beraktivitas seperti biasa. Jangan tinggalkan ibadah wajib ya, perbanyak ibadah sunnah ya. Jadi kadang-kadang ya banyak juga yang mengatakan bahwa wah, tidurnya orang puasa aja berpahala. Jadi kata jangan sampai itu kita kedepankan. Jadi istilahnya ya saya puasa, saya tetap aktivitas seperti biasa gitu ya. Jadi istilahnya jangan jadi alasan wah tidur karena tidur berpahala gitu ya. Jadi ya jangan sampai justru dengan puasa ini menjadikan kita itu malas. Ya tetap seperti aktivitas seperti biasa ya. Kalau yang kerja kantoran ya. Kalau yang biasa berdagang di pasar, berdagang di pasar. Kalau biasa ke sawah, berkebun juga lanjut aja. Jadi maksudnya jangan sampai kita menjadikan puasa ini sebagai alasan kita untuk tidak bergerak ya. Lalu kalau misalkan biasa aktivitas fisik ya tetap kita lanjutkan ya. Jadi misalkan setidak-tidaknya 30 menit ya, mungkin ya habis subuh mungkin jalan sehat atau gimana ya. Jangan ya istilahnya jangan sampai sering kali itu kan habis subuh atau tidur, bahkan tidur, atau bahkan habis sahur tidur. Kadang-kadang subuhnya jam 6. Ya jangan sampai subuhnya bulan Ramadan malah telat ya. Ya gitulah, itu yang jangan sampai terjadi ya.
Dan waktu berbuka, jadi mulailah dengan secangkir air hangat dan makanan sedikit manis. Dan kalau bisa sih manis-manisnya ini adalah mungkin dari buah-buahan. Buah-buahan. Jadi mungkin kurma salah jadi satunya buah-buahan yang manis ya. Dan sampai istilahnya saya baru mengerti lah kenapa kok Rasulullah itu 1400 tahun yang lalu itu kok mensunahkan atau menganjurkan kepada kita itu untuk berbuka itu dengan kurma. Dengan kurma ya, yang manis. Ternyata kurma itu adalah karbohidratnya, jenis makanan yang sangat mudah untuk dicerna. Mudah ya dicerna kurma ya. Ya, sehingga apa? Sehingga nanti untuk mencapai indeks glikemiknya itu kadar gula di dalam darah itu cepat. Jadi bisa segera untuk memulihkan tubuh. Ya, lalu yang kedua dia itu banyak serat dia. Jadi kurma itu banyak serat sehingga bagus berarti ya. Bagus, makanya disunahkan untuk makan kurma ketika buka. Jujur aja saya ini termasuk memang yang kurang begitu suka dengan kurma karena karena memang gigi saya ini agak sensitif. Jadi begitu makan kurma itu ngilu ya. Iya, tapi kalau ajwa enggak. Oh, berarti tergantung jenis kurmanya dok ya. Kalau ajwa enggak. Kalau ajwa enggak. Itu ya. Kurma Nabi. Dan memang diusahakan sebisa mungkin jangan rokok lah. Jadi kan kadang-kadang itu maaf ini kadang-kadang ahli hisab maksudnya perokok ini perokok berat itu sebelum subuh dah satu puntung satu batang dulu lah. Nanti begitu menunggu maghrib itu kadang-kadang apa langsung yang diseruput minum hangat langsung belum bisa merokok langsung rokok ya itu kurang sehat ya kurang sehat. Slide ya berikutnya. Jadi ini yang kadang-kadang peran sahur itu sangat penting ya. Jangan sampai aku nggak sahur nggak apa-apa kok. Aku kuat kok. Ora apa-apa gitu. Ya ora apa-apa. Aku kuat kok. Ya, jadi bukan masalah kuat dan tidaknya. Jadi satu, yang pertama adalah kita itu menjalankan sunnah ya. Sunnah. Jadi istilahnya memang dianjurkan sama Rasulullah itu untuk makan sahur. Ya walaupun kita kuat tetap kita itu dalam hal ini adalah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi apa? Utamanya itu adalah sunnahnya kita menjalankan teladan dari Rasulullah. Dan itu juga secara kesehatan juga sangat-sangat ini. Sangat-sangat bermanfaat ya. Karena kita itu kan istilahnya kita itu mengisi energi dulu. Kalau kayak HP itu kan kita cas dulu ya. Pagi sehingga nanti kita bisa aktivitas seperti biasa. Ya, kita aktivitas seperti biasa. Karena memang nanti ketika kita puasa itu tubuh itu akan memproduksi glukose. Itu dari glukose di hepar, di liver. Jadi liver itu cadangan energi. Jadi ibaratnya kalau saya katakan itu liver itu kayak dapur ya. Kayak dapur. Jadi istilahnya walaupun tidak ada makanan yang datang, jadi di dapur itu dia sudah bisa mengelola energi, membakar energi karena dari stok-stok yang ada. Stoknya sudah ada. Iya, jadi ibaratnya kalau rumah itu pasti kan di dapur itu sudah ada beras, sudah ada bumbu, sayuran. Jadi sehingga apa? Tanpa orang itu mengirim makanan, tanpa orang mengirim makanan. Itu dapur itu atau rumah itu sudah bisa masak sendiri. Jadi ketika kita puasa, kita asupan makan ketika sahur, dan itu nanti itu energi kita itu dipertahankan oleh liver. Jadi kalau misalnya kurang nanti produksi oleh liver itu ya. Jadi makanya tetap kita membutuhkan untuk sahur ya, terutama ketika kita makan sahur itu banyak buah dan sayur. Itu jangan lupa itu. Terus di situ ya. Ya, terus memang hindari mengkonsumsi makanan berminyak. Ini kurang gorengan nih ya. Gitu ya. Biasanya disuka oleh kaum muda nih. Nah, lalu saat berbuka juga makanlah secukupnya. Jadi kalau berbuka itu memang sebaiknya sih sebaiknya itu bertahap.
Oh, tidak langsung banyak. Tidak gitu langsung. ya? Jadi misalkan kita begitu adzan maghrib langsung makan apa yang ada di depan kita. Ya, jadi kadang-kadang kita langsung makan besar ya, minum, makan besar ya, sampai kenyang sampai kenyang sehingga berangkat sholat maghrib udah berat ya. Apalagi sholat taraweh ya, itu tambah berat. Maka mungkin tidak ada salahnya sih kalau misalkan ketika buka mungkin kurma, lalu minuman manis, udah cukup. Habis itu ke sholat maghrib. Sholat maghrib dulu. Habis sholat maghrib kita baru kita mungkin makan ya, makan itu ya. Jadi nanti habis taraweh juga kita coba untuk snack gitu. Jadi istilahnya bertahap ya. Sehingga memang kita jangan sampai istilahnya loading makanan itu sekaligus dalam jumlah yang besar. Itu sangat-sangat berisiko. Ya. Lalu untuk masalah ini ya, minuman bersoda sih kalau bisa dihindari. Ya, bisa dihindari. Lalu untuk aktivitas fisik ya, aktivitas fisik mungkin ya itu tadi, jadi tetap dilakukan ya, olahraga terus, juga yang biasanya tetap olahraga. Ya, lalu pola tidur juga istilahnya diatur dengan istirahat yang cukup. Jadi jangan kita habis taraweh begadang lagi ya, sampai malam tengah malam baru tidur ya. Ya, itu kurang baik ya. Slide. Oke. Ya, siap. Jadi saat berbuka makanlah secukupnya ya. Jadi makanlah secara bertahap ya, langsung makan banyak makanan hanya akan membuat perut sesek. Dan pilihlah menu bergizi seimbang dan kurangi makanan manis, asin dan berlemak. Ya, istirahat cukup untuk bersiap bangun esok hari ketika subuh. Dan untuk masalah minumnya ini ya. Jadi setidaknya kita minum 8 gelas lah. 8 gelas ya. Ya, 8 gelas. Jadi tinggal bagaimana cara polanya itu, Dok. Jadi polanya ini ya. Jadi misalkan ketika bangun tidur ya, selepas bangun sahur ya, mau sahur itu minum air putih dulu ya. Sebelum makan terus ya. Terus selepas sahur jadi mungkin kita sudah mau imsak itu ya. Kita minum 1 gelas lagi. 1 gelas lagi. Ya, terus saat berbuka 1 gelas lagi. Gelas juga. Lalu selepas sholat maghrib kita 1 gelas lagi. Ya, lalu selepas makan ya. Terus selepas sholat isya dan selepas sholat taraweh dan sebelum tidur. Jadi setidaknya itu sudah ada itu sekitar 8 gelas ya. 8 gelas ya. Jadi memang sih tidak mutlak ya, mutlak karena orang yang besar sama orang yang kecil akan berbeda ya. Kebutuhannya jadi, kebutuhannya. Tetapi saya harapkan untuk istilahnya para pendengar ini jangan takut, misalkan saya ini kalau banyak minum nanti dikit-dikit kencing. Sebetulnya nggak masalah gitu. Itu nggak masalah juga ya? Ya sebetulnya nggak masalah. Wajar jadi wajar karena memang coba aja nanti ketika kita berpuasa setelah subuh kan sering kita kencing. Iya. Kita sering kencing ya. Jadi misalkan habis subuh nanti jam 6 kencing lagi. Ya, itu karena kita istilahnya minumnya ketika sahur kan kita banyak. Nggak masalah gitu loh. Nanti setelah agak siangan itu kan sudah mulai berkurang ya, mulai berkurang karena memang ketika pengeluaran cairan itu sudah dirasa maka kalau cairan di dalam tubuh itu sudah istilahnya sudah cukup, yaitu yang dimanfaatkan. Jadi istilahnya jadi tubuh itu secara otomatis sudah bisa mendeteksi cairan di dalam tubuh kita itu cukup atau enggak. Kalau misalkan enggak cukup, itu maka ginjal itu sama ini sudah ada sinyalnya, jangan dikeluarkan lewat kencing. Oh, gitu. Begitu ya. Jadi darah itu habis disaring balik lagi. Tetapi kalau misalkan kita kelebihan cairan di dalam tubuh kita, itu ginjalnya otomatis iya dikasih sinyal, udah keluarkannya aja lewat kencing gitu. Jadi istilahnya jangan sampai kita takut untuk ini ya. Termasuk dulu ketika saya kadang-kadang pada orang-orang yang mau bepergian jauh itu saya malas untuk
ini saya males untuk minum biasanya ya. Karena nanti khawatir nanti kita di perjalanan sering gitu. Jadi kalau dulu saya jangan sampai kita tuh sering nahan kencing, itu juga nggak bagus. Dulu kalau waktu saya naik bis umum gitu ya, saya lebih baik turun. Oh gitu. Iya, turun, saya kehilangan ongkos bisnya, ganti bis saya ganti bis di belakangnya. Iya gitu. Daripada nahan kencing ya. Daripada nahan kencing itu nggak bagus ya. Itu. Ya, jadi slide. Ya, siap. Ya, sehingga apa? Ini yang mungkin ya, ini saya berpesan lah untuk ahli hisab ya. Jadi kan kalau siang itu kan tidak merokok ya. Bisa kuat kan ya, bisa kuat gitu ya. Kenapa tidak gitu ya? Kita coba untuk misalkan, memang untuk orang-orang yang sudah kecanduan rokok ini ya, itu nawaitunya kalau kuat, itu juga tahu kan, misalkan saya nggak boleh ngerokok gitu ya, saya nggak boleh ngerokok siang nih, kuat karena nawaitunya kuat gitu. Dicoba aja lah, nanti setelah Syawal coba aja siang nggak ngerokok. Asal ada nawaitu tadi ya. Iya, nawaitunya itu loh, coba aja gitu loh. Nanti pelan-pelan akan dikurangi gitu ya. Jadi ini adalah justru dengan rokok, dengan Ramadan ini cobalah kita bisa memulai untuk hidup yang lebih sehat lagi. Salah satunya adalah kita mencoba untuk puasa rokok. Puasa rokok ya jadinya. Demikian Mas Salman, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, ya pendengar dimanapun Anda berada, itu tadi ya satu materi di kesempatan kali ini bersama dengan Pak Dr. Arifin ya. Jadi tetap sehat dan juga bugar selama bulan Ramadan. Dan tadi sudah beliau sampaikan beberapa tips ya terkait dengan bagaimana asupan makanan terutama ya yang perlu dijaga, kemudian juga asupan yang lainnya juga ya, tadi gerak dan sebagainya, olahraga ya, istirahat dan sebagainya juga penting sekali agar badan kita, tubuh kita tetap sehat dan juga bugar ya. Nanti insya Allah kita akan terima telepon bagi Anda yang akan bergabung atau juga melalui media komunikasi yang lainnya ya. Anda bisa telepon di 7651818 atau juga di 081226170777. Tapi kita akan jeda dulu sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. Aduh, perutku mual. Kenapa bro? Ini loh, perutku mual. Rasanya kayak pengen muntah. Kayaknya asam lambungku naik ini. Aduh. Wah, harus segera diobati itu bro, biar gak makin parah. Nih, minum aja Gesmah. Gesmah? Iya, insya Allah Gesmah bisa menyembuhkan asam lambung biar gak makin parah. Jangan biarkan asam lambung Anda semakin parah. Minum Gesmah menyembuhkan asam lambung Anda. Dapatkan Gesmah di apotik terdekat atau di Alia Herba, Jalan Dr. Sutomo, Perum Korpri, Blok C21, Gayam, Sukoharjo. Telepon 0857 2858 0008. Gesmah, paling cepat atasi mah. Pendengar, kabar gembira untuk Anda pecinta roti semir. Kini hadir di kota Solo, Roselo, Roti Semir Solo. Spesialis oleh-oleh Roselo Bakery, roti semir khas Roselo Bakery dengan krim dan roti yang lembut. Siapapun yang mencicipi pasti ketagihan. Spesialis hantaran istimewa, hantaran arisan, hantaran mantenan, hantaran syukuran dan lain-lain. Tersedia sifon susu, brownies susu Roselo, aneka bolu, krumpul mini, krumpul besar, roti tawar, roti kecil. Melayani juga snack box dengan menu pilihan Anda dan harga terjangkau. Roselo Bakery beralamat di Jalan Adi Sumarmo nomor 313 Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Atau bisa juga Anda dapatkan di beberapa outlet Pengging dan Simo Boyolali, serta outlet Temuwangi, Klaten. Untuk informasi dan pemesanan, hubungi telepon atau WA di nomor 0812 2975 3688 atau buka Instagramnya di @roselo-bakery. Jangan bilang ke Solo kalau belum bawa Roselo. Mal Jamal, lah aku ki lagi butuh klosoi Mal. Alah, kowe lho, agar butuh apa-apa mesti dadak ngono lho. Lho lah piye lho Mal? Lah Pak RT kuwi ngabarine yo ndadak kok. Alah mulakno ning omahku yo kudu selalu sedia kloso ngono lho, Jo.
Dadi yen pas butuh ki ora gendadapan kaya ngene iki. Iya ya jane ya. Lah terus iki enake tuku kloso apa ya, Mal? Kono tuku kloso kuwi sing wis teruji apik kualitase lan apik penampilane lho, Jo. Weh. Lah kuwi mah mereknya apa kuwi? Nah, nek masalah merek, pilih sing mereke Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, lan Gajah Mas. Wow. Ukurane yo macem-macem, enek sing modele lipat lan enek sing meteran dawa lho, Jo. Oh iya ta. Nah, cocok juga dinggo acara pengajian, tasyakuran, yasinan, manakiban, solawatan, tahlilan, rapat RT, ibu-ibu PKK, arisan lan liya-liyane, Jo. Oke ya Mal, ternyata Mal. Ayo gendang mangkat, selak udan deres iki. Siap. Anda membutuhkan tikar? Beli saja tikar merek Mawar, Kota Santri, Kupu-kupu, Bunglon, Bangau, dan Gajah Mas. Pendengar, kini hadir Rumah Sakit Umum Ja'far Medika Karanganyar. Solusi layanan kesehatan Anda memadukan kedokteran barat dengan kedokteran timur dan terapi nutrisi secara holistik. Rumah Sakit Umum Ja'far Medika Karanganyar memiliki beberapa pelayanan unggulan, di antaranya klinik akupuntur dan herbal, klinik pasca stroke dan nyeri, bedah tulang atau bedah ortopedi, bedah ginjal dan saluran kencing atau bedah urologi, bedah umum dan pelayanan penyakit dalam. Kini hadir pula layanan dokter spesialis kebidanan dan kandungan serta dokter spesialis anak. Rumah Sakit Umum Ja'far Medika beralamat di Munggur, Mojogedang, Karanganyar. Untuk informasi selengkapnya hubungi 0811 2644 011 atau WhatsApp 0857 6278 4375. Dan kini Rumah Sakit Umum Ja'far Medika melayani asuransi BPJS. Rumah Sakit Umum Ja'far Medika Karanganyar, cepat, akurat, dan islami. Pendengar Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Abidin Karangpandan menerima peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024 untuk jenjang SMP khusus putra dan 100% gratis. Diutamakan bagi calon siswa yang mampu membaca Al-Quran atau memiliki hafalan Al-Quran, berdomisili di Jawa Tengah, DIY atau Jawa Timur, bersedia tinggal di asrama selama masa pendidikan, berasal dari keluarga kurang mampu, yatim piatu, dan lain-lain. Daftarkan segera putra Anda ke Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Abidin yang beralamat di Karangpandan, Karanganyar. Waktu pendaftaran tanggal 15 Januari hingga 31 Mei 2023. Untuk informasi selengkapnya hubungi Ustadz Purno di nomor 0852 9140 8881. Pondok Pesantren Tahfizul Quran Al-Abidin Karangpandan di bawah Yayasan Al-Abidin Surakarta. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Perbaikilah dirimu, niscaya kau dapati orang akan berbuat baik padamu." Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama dalam program Bardes Malam untuk bincang kesehatan bersama dengan beliau, Pak Dr. Arifin, dan kini saatnya bagi Anda yang akan bergabung bersama dengan kami ditunggu di 7651818 atau juga di 081226170777 ya. Meskipun malam hari ini kita berbincang seputar sehat ya untuk Ramadan ya, bugar dan sehat Ramadan, tapi tidak menutup kemungkinan barangkali juga bagi Anda yang akan tanya ya seputar kesehatan yang lainnya juga dipersilahkan ya. Baik, ini ada Ibu Ana ya yang bertanya, ini sudah umur 70-an dok ya, bekerja sebentar saja sudah capek katanya ya. Mau nasihatnya makan atau minum apa saja yang perlu dilakukan nih oleh Ibu Ana ini Pak Dokter.
Jadi kalau bagus sekali ya ini. Untuk masalah ibu-ibu sudah umur 75 tahun, 71 ini. 71 ya. Nanti tergantung dari giginya. Tergantung dari giginya ya. Kalau misalkan giginya masih mungkin sudah atau biasanya kalau sudah 71 biasanya kan sudah banyak yang ini ya, yang tanggal ya. Ya gitu. Jadi memang maka untuk makanan ini tetap harus ya tetap harus dicukupi kebutuhan tentang karbohidratnya, tentang proteinnya, termasuk dalam hal ini daging ya, dan serat. Cuma memang kadang-kadang harus dibantu pencernakannya, itu harus dibantu karena kalau misalkan mengunyahnya itu kurang kuat, itu nanti juga akan istilahnya pencernakannya kan nanti juga akan terganggu, ya. Sehingga saya sarankan dicukupi ya komposisinya karbohidrat, protein ya, terus serat itu, tetapi mungkin istilahnya dilembutkan. Bisa jadi mungkin nanti dibantu untuk di blender ya. Kalau misalkan kayak daging itu misalkan dicincang atau digalantin ya, seperti itu. Jadi supaya proteinnya ini cukup. Ya, jadi protein hewani nabati itu cukup ya. Tetapi kalau misalkan memang gigi-giginya masih sehat ya, nggak masalah ya, nggak masalah. Tetapi tetap harus mengunyahnya yang maksimal. Ya karena apa? Karena saluran cerna dari manusia itu kan kalau sudah berumur itu kan juga istilahnya daya serapnya itu juga sudah mulai berkurang. Daya cernanya itu juga sudah mulai berkurang. Sehingga apa? Ya harus dibantu untuk mengunyahnya itu yang maksimal gitu. Ya. Saya kira enggak ada masalah itu. Enggak ada masalah ya. Ya. Oke ya. Baik, kita menuju ke penelpon dulu ya di 7651818 sebelum menuju ke WA ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini, Bu? Ibu Safi di Kartosuro. Oh, ya, monggo Ibu. Assalamualaikum, Dokter. Waalaikumsalam, ya. Begini, Dok. Volume radionya mungkin dikecilkan dulu, Ibu. Mohon maaf, Ibu Sari. Ya. Akhir-akhir ini saya kalau habis sahur, tenggorokan itu jadi panas sampai ke dada begitu. Panas sampai ke dada. Kalau solusinya bagaimana? Kalau habis sahur ya, Bu ya? Iya. Ya saya sudah membiasakan apa itu puasa sunnah. Tapi kalau habis sahur seringnya itu biasanya habis subuh terasanya itu. Oh gitu, tidak langsung ya? Ya tenggorokannya itu terus panas karena saya punya apa itu punya riwayat mah mungkin atau asam lambung yang suka naik begitu. Oh gitu, Itu Ustaz, terima kasih solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sari ya di Kartosuro. Silakan Dok. Ya jadi memang pada apa istilahnya kalau kondisi seperti itu memang seringkali karena asam lambung ya. Asam lambung yang naik ya? Asam lambung yang naik. Sehingga solusinya adalah memang kadang-kadang pada usia tua itu jadi antara kerongkongan, jadi antara esophagus sama lambung itu ada kayak karet penjepitnya itu. Oh gitu ya. Jadi supaya katupnya atau apa? Ya kayak katup lah. Sebetulnya bukan katup, tapi kayak jadi di situ tuh bisa mengkeret gini. Jadi namanya sphincter ya. Jadi istilah kayak karet gitu ya. Jadi istilahnya dia akan mengatur pola pencernakan, pola mana yang harus masuk ke lambung atau tidak itu diatur di situ. Lah kalau itu biasanya pada orang sudah sepuh itu kadang-kadang itu juga mulai sudah terganggu. Ya istilahnya karetnya itu sudah mulai kendor. Sehingga memang kadang-kadang asam lambung gampang naik. Oh gitu ya. Sehingga caranya solusinya itu ya makan secukupnya, jangan terlalu kenyang sehingga tidak bikin luapan yang naik.
Yang kedua adalah ketika habis makan jangan tidur. Habis makan jangan tidur. Supaya apa? Supaya karena kalau tidur itu nanti apa? Atau berbaring. Walaupun tidak tidur tapi berbaring itu nanti akan posisinya nanti akan gampang mengalir, mengalir naik, gampang mengalir sehingga terasa panas. Jadi mungkin sebaiknya mungkin kalau ini habis subuh mungkin duduk-duduk dzikir atau mungkin baca Quran atau jalan-jalan juga boleh ya. Iya gitu. Yang jelas kalau mengatur pola sahur ini juga tidak mudah dok ya. Artinya kalau tadi secukupnya, kadang-kadang kan sahurnya pinginnya yang banyak biar tenaganya kuat gitu ya. Persepsinya kan gitu kadang-kadang dok ya. Sehingga makanya yang banyak ya ternyata malah tadi ya ber-AB tadi ya. Yang termasuk jadi ngantuk dan sebagainya ya. Ini yang perlu diperhatikan tadi terkait dengan asupannya memang harus seimbang dok ya, antara asupan protein, karbohidrat, vitaminnya ini memang harus seimbang ya, sehingga tidak ada yang berlebih mungkin begitu ya. Ada Mbak Lestari di Tawangsari ya. Assalamualaikum Pak Dokter, suami sakit PPOK, itu apa dok? PPOK itu penyakit paru obstruksi kronis. Jadi paru. Ya biasanya diderita pada orang-orang yang ahli hisap. Oh gitu. Biasanya kalau orang-orang ahli hisap ya itu sering kali nanti komplikasinya itu ke PPOK. Ini puasa Ramadan terus kalau nafas berat nyedot obat Symbicort. Iya betul dok ya. Iya kalau tidak nyedot nafasnya katanya tidak kuat ini dok ya. Ini bagaimana kalau pas waktu puasa dok ini? Artinya mungkin biar kuat ya. Kemudian nyedotnya apakah waktu ketika malam saja atau bagaimana nih dok? Ini tetap harus itu harus ulama ya yang mengatakan saya bukan ya. Tapi kalau pandangan saya itu kan ini ya obat yang dihirup ya. Obat yang dihirup ya. Obat yang dihirup. Jadi memang saya tidak berani memutuskan ya. Tapi yang jelas bahwa itu tuh obat. Ya itu obat. Yang dihirup ya istilahnya juga tidak mengenyangkan ya. Jadi monggo analisa dari ulama ya apakah ini membatalkan puasa atau tidak ya. Kalau misalkan kalau memang sudah sering kali menggunakan obat ini tadi. Mungkin kalau ini saya sarankan mungkin agak berpindah ke ini yang mungkin pencegah untuk supaya tidak, kalau misalkan ragu-ragu itu ada namanya obat ya seperti Seretide itu cukup 2 kali itu untuk mencegah supaya tidak kambuh. Oh gitu ya. Ya, jadi kan bisa pas waktu buka dan juga sahur ya. Pas buka dan sahur itu mencegah untuk kambuh. Jadi supaya tidak kambuh kan. Kalau Symbicort itu lebih ke arah mungkin kadang-kadang pada saat serangan yang mendadak itu itu. Memang juga Symbicort juga bisa untuk ini ya, agak-agak panjang juga kerjanya. Cuma kalau misalkan ini saya sarankan coba misalkan ya udah kalau memang sudah terbiasa Symbicort coba tidak hanya ketika kambuh mungkin ya. Jadi istilahnya langsung ketika buka dan sahur dihirup untuk mencegah supaya enggak kambuh. Iya. Oke, ini berarti diganti obatnya, Dok ya? Iya. Tapi kalau misalkan kalau ini coba aja ketika ketika sahur sama buka aja dihirup. Oke ya, ketika sahur sama buka saja coba ya. Mungkin barangkali memang perlu ada yang namanya dilatih dulu mungkin dok ya. Kalau mungkin setiap harinya di luar bulan Ramadan mungkin setiap waktu ya. Kalau ini bisa nanti digunakan ketika pas waktu ini aja ya, waktu malam ya. Barangkali gitu dan juga pagi menjelang sahur ya. Kita menuju ke penelpon lagi. Assalamualaikum. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ya. Mas Salman. Ji, kabar baik Ibu Lis. Sehat Mas? Alhamdulillah Ibu. Ibu sehat juga Bu ya? Ya ini mau tanya sama Pak Dokter. Iya. Tadi aku terlambat ini, makanya terlambat juga tanya. Biasanya kan duluan. Oh gitu ya, biasanya duluan ini agak terlambat ya. Kalau saya ini kan penyakit
penyakit gula dokter, kalau makan korma untuk buka puasa 3 biji sama air putih boleh nggak? Ada. Terus yang kedua, anak saya tuh nggak penyakit gulanya cuma 129. Tapi kencingnya kalau malam tuh sampai 4 kali 5 kali. Itu solusinya gimana dokter? Ya. Ya itu aja. Itu aja Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Iya terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini dok. Yang pertama dok dulu dok. Jadi boleh nggak makan 3 biji kurma sama air putih kalau berbuka ini dok? Kalau sebaiknya sih kalau saya sarankan itu kurma dihindari ya. Terus diganti apa dok? Katanya tadi sedikit manis tadi itu apa dok? Kurma itu tinggi kadar gulanya. Oh gitu ya? Iya, kurma itu kadar gulanya tinggi. Jadi istilahnya karena pada orang-orang sakit gula ini, orang-orang sakit gula ini tidak minum manis pun, itu kadar gulanya udah tinggi banget gitu ya. Iya, udah tinggi banget. Karena kenapa? Karena yang saya terangkan tempo hari itu kan karena insulinnya loyo. Atau insulinnya yang kurang. Karena itu apa? Ya istilahnya sebisa mungkin jangan ditambah lagi beban pankreasnya itu dengan kita makan makanan yang manis gitu loh, nanti malah kurang bagus ya. Jadi aktifkan insulin tadi itu termasuk reseptornya dengan cara olahraga yang baik. Olahraga yang baik. Terus tetap makan harus terukur. Tetap makan harus terukur. Jadi sebaiknya sih saya sarankan untuk tidak makan kurma. Jadi ya walaupun saya tahu memang sunnah makan kurma itu ketika berbuka itu sunnah ya. Tetapi kan istilahnya pada orang-orang kencing manis itu kan kondisi tertentu ini kan nanti karena itu kadar istilahnya indeks glikemiknya itu sangat tinggi sekali. Ya sebisa mungkin itu dihindarilah. Lah untuk lebih cepat memulihkan tenaga, kalau puasa biasanya itu kan untuk memulihkan tenaga tadi cepat dengan kurma dok ya? Ya, jadi kalau misalkan itu sebetulnya minum air hangat sudah cukup. Air hangat putih air hangat itu cukup ya. Terus nanti mungkin juga buah atau jangan ini diganti ya. Ya gitu loh. Jadi istilahnya jangan buah yang indeks glikemiknya tinggi. Kurma, mangga itu indeks glikemiknya tinggi banget gitu. Ya situ sih saya sarankan itu ya. Sarankan itu. Jadi istilahnya supaya gulanya terkontrol dengan baik. Kalau untuk anaknya ini kalau misalkan memang tidak punya sakit gula tetapi kalau malam kalau malam kok sering kencing ya ini harus 5 kali ya tadi ya. Ya harus diperiksa, fungsi ginjalnya harus diperiksa. Pasti ada something. Ya, pasti ada sesuatu. Ya, jadi mungkin bisa konsultasi ke dokter penyakit dalam khususnya konsultan ginjal hipertensi. Sehingga nanti akan dianalisa kencingnya bagaimana, mungkin kalau perlu harus di USG. Atau mungkin juga dicek lab-lab yang lain sehingga ketahuan. Jadi yang membuat yang membuat pasien ini kencing terlalu banyak ketika malam hari itu apa gitu loh. Pun minumnya kebanyakan bisa jadi. Iya bisa jadi, bisa jadi. Tapi kalau misalkan memang karena minum kebanyakan, terus kencing banyak itu kan lumrah ya. Dan mestinya, mestinya ya sudah. Saya minumnya dikurangi kan gitu, ya kan. Tetapi kalau misalkan kok nggak minum tetap masih tinggi berarti ada something. Ada sesuatu yang perlu dicek ya. Ya. Baik itu ya Ibu ya. Kemudian berikutnya saya Bapak usia 40-an dok ya. Kenapa kok sering lemes ya padahal sudah makan dan sudah sesuai dengan petunjuk ya ketika lapar makan ya ketika sebelum kenyang berhenti ini. Ini masih sering lemes tapi asupan makanannya ini dok ini. Apa asupan makannya? Biasa dok ya artinya sudah biasa lah mungkin sehari 3 kali gampangannya gitulah ya. Sudah makan ya seperti biasanya porsinya juga tapi kok masih mudah lemes itu ya.
Umur berapa? 40-an dok ini, 40-an berapa ya ngerti dok ya? Ya jadi kalau kan sekarang itu porsi makan ya kan gini. Oh, saya makan gitu loh. Tapi apa mungkin komposisi makan nggak bagus itu juga berpengaruh. Jadi misalkan kayak apa ya, mungkin proteinnya kurang atau karbohidratnya kurang ya, itu juga berpengaruh gitu loh. Tidak semata-mata kalau kita makan pasti langsung kuat ya itu. Yang kedua juga penyerapannya mungkin kurang bagus bisa jadi dok. Iya. Yang kedua juga harus ada keseimbangan. Mohon maaf ya, kadang-kadang itu kenapa kuli-kuli bangunan ya mungkin istilahnya buruh angkat, iya pekerja keras lah ya, pekerja keras kayak di pasar-pasar itu buruh junjung ya, ya angkat ya buruh angkat barang di pasar, yang di sawah itu kan kerja berat itu memang ya membutuhkan energi tinggi yang lebih banyak ya. Tapi kalau misalkan dia lebih banyak duduk itu mungkin kan juga tidak terlalu terasa gitu. Sehingga harus ada keseimbangan. Energi saya memang saya pakai banyak ya, mungkin makanya juga diimbangkan gitu ya itu kemungkinan itu juga bisa. Lalu kalau misalkan ternyata kerjanya juga tidak terlalu berat, terus makannya juga komposisinya baik, kok masih lemes saja, ya tetap perlu diperiksakan. Ya pasti ada masalah gitu ya. Gitu ya, tetap ada ya. Iya gitu loh. Oh, pasti ada masalah gitu kan sekarang gini. Iya. Ya sekarang itu kayak misalkan motor. Motor ini bensin sudah cukup. Sudah cukup. Full tank. Juga iya. sudah bagus ya. Iya. Tapi kok nggak mau jalan? Atau misalkan jalan tapi kok lambat? Ya, itu pasti ada something ya. Iya. Apakah mungkin rodanya lagi gembos? Apakah mungkin istilahnya olinya lagi kurang atau apa, kan bisa saja gitu. Sehingga apa? Dok, saya makan udah cukup. Iya. Komposisi udah bagus. Makan juga 3 kali misalkan kali gitu. ya. Tapi kok masih lemas? Ya pasti ada sesuatu ya. Iya gitu. Ya. Ini yang perlu, apakah perlu yang namanya medical check up gitu dok atau apa? Ya perlu. Ya perlu. Tetapi kalau misalkan masih umur 40 tahun ya, kalau masih umur 40 tahun saya katakan itu saya katakan itu masih muda ya. Relatif muda. Kayak saya kan ya relatif kalau muda. antum kan ya masih muda dok ya. Tapi maksudnya gini. Iya. Kalau 40 kok masih lemes gitu. Coba kita lihat dulu. Kadang-kadang itu maaf ya. Iya. Ketika pandemi ya mikir butuh akeh ya kan. Iya. Tetapi pemasukan dengan adanya pandemi ini juga susah. Iya, berkurang. Iya. Itu juga akhirnya apa istilahnya apa kalau orang saya katakan tuh mungkin ya kayak stres ya, akhirnya apa-apa udah nggak enak gitu nggak mood ya jadinya, nggak mood gitu ya. Jadi itu juga bisa berpengaruh. Banyak faktornya berarti dok ya. Banyak faktornya. Tetapi kalau misalkan ya sudah di atas 50 tahun, umur di atas 50 tahun, bahkan 60 kita tetap general check up sih saya sarankan itu. Oke, siap ya. Kita menuju ke penelpon lagi. Untuk Anda yang bertanya melalui WA, silakan, masih kita tunggu tentunya ya. Sebenarnya sudah habis waktunya ya, udah jam 9 lebih ternyata ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kurang satu Mas. Oh, ada yang tertinggal Bu ya. Dokter, kalau terapi kan masih ada selanjutnya, tapi diberhentikan itu bagaimana dokter? Boleh enggak apa diteruskan? Terapi apa Ibu ini? Terapi apa itu? Saraf kejepit. Saraf kejepit terapi, apakah dilanjutkan ataukah agak enteng. Nah, terus karena malas. Karena malas. Terus diberhentikan. Berhenti. Oh gitu. Terus terasa sakit lagi. Terus sarannya apa dokter? Oh gitu ya. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan dok. Ya, sarannya dok. Sarannya ya kontrol rutin. Kontrol rutin dulu Bu. Jadi apa ya? Gini loh. Kesehatan itu
seringkali itu tidak bisa instan. Jadi memang pemeliharaannya itu juga tidak bisa instan, sehingga rutinitas itu jauh lebih baik dibandingkan misalkan kita istilahnya terapi misalkan nonstop, habis itu sudah enggak ini lagi. Karena kayak misalkan saraf kecepit ya, kalau istilahnya orang saraf kecepit ya, biasanya kadang-kadang itu kan ada masalah di tulang punggung. Secara medis memang ada masalah di tulang punggung ya. Yang kekakuan kah, nyeri kah, ya macam-macam ya istilahnya. Itu nanti itu memang butuh fisioterapi. Karena apa? Karena untuk melenturkan, untuk istilahnya menempatkan posisi tulang-tulang punggung tadi itu butuh waktu. Karena kalau langsung digeser itu bahaya sekali itu. Jadi ya memang istilahnya bisa berbulan-bulan, bahkan sampai bisa bertahun, bisa setahun lebih gitu loh. Jadi untuk terapi ini ya. Jadi termasuk misalkan harus renang itu kan juga bagus untuk tulang punggung dari itu ya. Jadi ya harus rutin Ibu ya, jangan sampai dihentikan karena itu enggak bagus ya. Biasanya gitu sudah ada instruksinya dari terapisnya Dok ya? Iya, dari dokternya maupun dari fisioterapisnya itu sudah ada gitu ya. ini ya. Iya, sudah ada ketentuannya ya, paling tidak berapa kali misalkan ya. Atau sudah ada tanda-tanda baik atau apa dan sebagainya kan biasanya tetap ada reportnya ya, ada laporannya Dok ya. Oke, baik, sebelum kita akhiri barangkali yang perlu disampaikan dulu Dok. Ya, ini kan bagian pertama ya, untuk bagian masalah kita mempersiapkan apa istilahnya kesehatan kita di dalam nanti di bulan puasa. Sehingga pesan saya bahwa marilah kita jemput ya, jemput bulan puasa ini dengan perasaan yang gembira, dengan perasaan yang bahagia, dan juga dengan perasaan bahwa kita ini sehat. Ya, jangan sampai kita menghadapi puasa itu sudah dengan keluhan dulu. Waduh puasa, nanti pasti kebutuhannya banyak, pasti nanti itu kerja juga, kinerjanya juga turun macam-macam. Ya kita sekarang berusaha untuk berusaha untuk merubah pola pikir kita bahwa kita jemput puasa dengan perasaan gembira, dengan perasaan yang semangat ya, dengan perasaan yang sehat ya. Demikian mudah-mudahan bermanfaat ya, insyaallah ya. Kita insyaallah bertemu lagi untuk Rabu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya untuk Pak Dokter di kesempatan kali ini sudah bergabung bersama dengan kami di program RDS Malam di sesi Bincang Kesehatan. Untuk malam hari ini Rabu, hari yang ke-8 di bulan Sa'ban 1444 Hijriah, bertepatan dengan 1 Maret 2023 Masehi. Dan ini baru bagian yang pertama, insyaallah akan dilanjutkan pekan depan di bagian yang kedua pendengar ya, di waktu dan juga jam yang sama. Sampai di sini kebersamaan kita untuk bincang kesehatan. Setelah ini kita akan beranjak menuju ke muhasabah malam. Dan semoga Anda masih terus setia bergabung bersama dengan kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar, Anda baru saja mengikuti Bincang Kesehatan bersama Dr. Arifin, spesialis